Saudara-saudaraku terkasih, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Energi Penyembuhan Spiritual untuk melanjutkan bahasan kita sebelumnya tentang spiritualitas. Kali ini kita akan membahas tentang untuk apa sesungguhnya kita mempelajari ilmu spiritual dan hidup menjadi seorang spiritualis. Ya, kenapa ini penting untuk dijelaskan? Karena selama ini ketika orang menyebutkan kata spiritual atau spiritualis, maka yang ada di bayangan atau di benak kebanyakan orang awam adalah sesuatu yang berhubungan dengan klinik, perdukunan, ramalan, jenayang, dunia lain, indigo, dan sejenisnya. Sebenarnya bukan itu tujuan kita belajar spiritual. Tujuan kita belajar spiritual itu adalah untuk membangun tingkat kesadaran kita dari waktu ke waktu. Kesadaran tentang apa? Ya, kesadaran tentang siapa diri kita yang sesungguhnya dan kesadaran tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya dan bukan yang diajarkan pada kita sejak kecil. Misalnya saja kesadaran tentang siapa diri kita yang sesungguhnya. Apakah kita yang sesungguhnya ini adalah tubuh kita ini, atau kita yang sesungguhnya adalah lebih dari sekedar tubuh kita semata? Ya, jadi hakikat kenapa kita belajar spiritual itu adalah untuk menyadari kembali siapa diri kita yang sesungguhnya. Untuk apa kita di sini? Dari mana kita berasal? Apa yang akan kita lakukan di sini? Atau apa yang kita perlu tuntaskan di kehidupan ini? Apakah yang saya lakukan sekarang ini sudah sesuai dengan panggilan takdir hidup saya? Lantas pertanyaannya adalah, apakah itu takdir? Apakah itu jiwa? Ya, pertanyaan-pertanyaan tentang hal semacam itu yang selama ini muncul di benak kita, tapi kita tidak menemukan jawabannya atau bahkan tidak berani mempertanyakannya. Dan yang lebih utama lagi, kenapa kita belajar dan menjadi seorang spiritualis adalah untuk bisa menjalani hidup ini dengan baik, sehat, baik secara fisik maupun mental. Hidup bahagia, damai, dan perlahan-lahan bisa terbebaskan dari rasa cemas dan ketakutan. Ya, sekali lagi saya katakan tujuan kita belajar spiritual adalah untuk mempelajari hakikat kehidupan ini. Hakikat kesejatian kita serta menjalani hidup lebih nikmat dan damai tanpa dihantui rasa ketakutan, terutama ketakutan akan kematian. Ya, karena banyak sekali orang yang masih sangat takut menghadapi kematian. Mungkin salah satunya Anda sendiri. Selain itu juga untuk menyadari bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukan hanya sebagai makhluk yang bernama manusia, tapi sebagai roh atau jiwa yang sedang mengalami dan merasakan hidup dalam jasad tubuh manusia dengan segala permasalahan hidup kita sebagai manusia. Nah, hal itu akan sangat penting sekali bagi kita karena kalau kita tidak menyadari dan memahami siapa diri kita yang sesungguhnya, maka kita mungkin akan tersesat oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan hakikat kita dan hakikat dari tujuan kehidupan yang sejati. Misalnya saja kalau kita tidak sadar bahwa kita ini adalah makhluk roh atau makhluk spiritual yang sedang mencari pengalaman melalui tubuh manusia, maka kita akan menganggap diri kita ini adalah manusia yang sedang mengalami atau mendapatkan pengalaman spiritual. Itu yang kebanyakan dikatakan orang. Dan lebih jauh lagi, kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang mencari pengalaman dalam tubuh manusia, maka kita merasa
manusia dan kehidupan ini adalah segalanya bagi kita dan tidak ada lagi kehidupan lain setelah proses kematian. Maka, hidup orang-orang yang semacam itu akan didasarkan pada ego dan nafsu. Ya, nafsu duniawi tentunya. Misalnya, nafsu untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya, nafsu untuk memuaskan segala keinginannya, nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk menjadi manusia terhebat, berkaya, memiliki jabatan tinggi, dan sebagainya. Lalu apakah itu salah? Tentu saja tidak salah. Ya, memang tidak salah memiliki keinginan semacam itu. Tapi pertanyaannya, dari mana datangnya dorongan keinginan tersebut? Apakah memang dari sebuah kesadaran panggilan jiwa atau hanya dari dorongan hawa nafsu duniawi semata? Masih banyak orang yang tidak tahu dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya saat kita masih di alam roh dulu, kita ini pernah membuat rencana perjalanan, ya, rencana perjalanan hidup ketika nanti kita dilahirkan ke dunia, atau yang biasa dikenal sebagai rencana takdir. Nah, kalau kita sadar, sesungguhnya kita akan tahu bahwa rencana itulah yang seharusnya akan kita realisasikan di kehidupan ini. Namun jika kita tidak sadar, maka kita malah tidak merealisasikan rencana tersebut, melainkan merealisasikan rencana atas dorongan nafsu duniawi semata. Akibatnya, ketika kita meninggal dunia, kita dianggap gagal untuk mewujudkan rencana takdir kita. Yang berakibat, kita akan terlahir kembali ke dunia untuk merealisasikan rencana takdir yang gagal diwujudkan tersebut. Nah, yang menarik begini, manusia itu adalah makhluk yang memiliki kesadaran dalam jiwanya. Tapi dia juga merupakan makhluk yang memiliki ego dan nafsu dalam tubuh fisiknya. Jadi, ketika jiwa kita masuk ke dalam tubuh manusia, maka kita akan memiliki keduanya, yakni kesadaran jiwa dan ego serta nafsu ragawi. Nah, ketika kita bereinkarnasi ke dalam tubuh manusia, maka kita akan menjadi makhluk dualitas. Satu sisi kita memiliki dorongan kesadaran yang merupakan bagian dari roh dan tubuh jiwa kita. Tapi di sisi lain kita juga memiliki dorongan hawa nafsu yang bersumber dari ego dan berasal dari tubuh jasmani kita. Nah, orang-orang yang sadar hidupnya tidak akan dikendalikan oleh nafsu dan ego tubuh jasmaninya, melainkan dikendalikan oleh kesadaran tubuh jiwa dan rohnya. Jadi, kesadarannya lah yang mengendalikan ego dan nafsunya, dan bukan sebaliknya. Maksudnya seperti apa? Begini. Ketika kita memiliki keinginan, misalnya kita ingin menjadi seorang pejabat, oke? Nah, apakah keinginan itu didasarkan pada kita ingin menjadi penguasa yang punya kuasa besar dan bisa mengendalikan orang banyak? Atau kita ingin menjadi pejabat agar kita membuat kebijakan, keputusan yang mensejahterakan rakyat banyak? Jika dasar keinginan kita itu adalah untuk bisa mengendalikan orang banyak dan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, maka jelas keinginan itu datangnya dari dorongan ego pribadi. Tapi jika kita punya keinginan untuk mensejahterakan rakyat, ya terutama rakyat banyak, jelas keinginan itu datang dari sebuah kesadaran. Lalu bagaimana seandainya kita melihat dari sudut pandang rakyatnya? Nah, begini, jika kita sebagai rakyat nih ya, berpikir bahwa sesungguhnya negeri ini membutuhkan seorang pemimpin yang jujur, yang tulus dan berani, terus berpihak pada rakyat, maka pikiran kita itu datangnya dari sebuah kesadaran. Tapi kalau keinginan kita yang bersumber dari ego, maka ketika kita memilih pemimpin, maka kita akan hanya memilih pemimpin yang memberikan keuntungan pribadi dan membahagiakan diri sendiri, keluarga, atau kelompok kita.
Misalnya, kita memilih pemimpin karena hubungan kekerabatan, atau bisa diajak main mata soal proyek, dan sebagainya. Karena ego itu adalah sebuah mekanisme untuk membela diri dan membela kepentingan kita, baik secara pribadi ataupun kelompok. Ego itu selalu berfokus pada kebaikanku, sedangkan kesadaran selalu berfokus untuk kebaikan kita bersama. Ya, kebaikan untuk orang banyak. Perlu diketahui bahwa keinginan yang bersumber dari kesadaran itu memiliki kecenderungan untuk membahagiakan orang lain dan orang banyak apapun untuk kepentingan bersama. Dan ia akan merasa bahagia jika orang lain juga bahagia. Atau bahkan kebahagiaannya adalah dengan melihat orang lain bahagia. Nah, jadi tujuan kita berspiritual itu adalah untuk membangun dan meningkatkan kesadaran kita agar hidup ini tidak dikendalikan dan dikuasai oleh nafsu dan ego pribadi kita. Saudaraku terkasih dimanapun berada, jadi itulah tujuan sesungguhnya kita belajar spiritual dan hidup berspiritual atau menjadi seorang spiritualis. Dan bukannya hanya sekedar bisa ramal-ramal, bisa melihat dunia lain untuk tujuan yang kurang baik, misalnya untuk kaya-kayaan dan dipamerkan melalui berbagai macam media. Melainkan tujuan yang sesungguhnya adalah untuk membantu orang banyak yang membutuhkan berdasarkan kemampuan bawaan lahir yang kita miliki. Karena sesungguhnya kemampuan bawaan tersebut bisa dipelajari oleh semua orang yang mau mempelajari dan mendalami ilmu spiritual. Pada hakikatnya, semua manusia memiliki kemampuan tersebut. Hanya bedanya ada yang sudah terbuka sejak lahir dan terbawa sampai besar. Atau ada juga yang terbuka pada saat lahir, tapi tertutup ketika dewasa. Dan yang kebanyakan adalah masih tertutup dan perlu dibuka melalui sebuah proses pembelajaran dan berlatih ilmu spiritual. Namun perlu diingat ya, bahwa orang-orang yang sudah memiliki kemampuan bawaan lahir tersebut sesungguhnya adalah jiwa-jiwa yang membawa misi takdir sesuai dengan kemampuan bawaan lahir yang dimilikinya. Hanya saja kebanyakan dari mereka yang memiliki kemampuan bawaan lahir tersebut belum atau tidak menyadari misi apa sesungguhnya yang mesti dilakukan dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tujuan utama kita belajar spiritual itu bukan untuk klinik, bukan untuk hanya ramal-ramal, melihat dunia lain atau sejenisnya, tapi untuk bisa membangun dan meningkatkan kesadaran kita sebagai makhluk spiritual yang sedang mengalami jadi manusia dan bukan sebagai manusia yang merasakan pengalaman spiritual. Dan jika selama ini kita masih merasa bahwa kita pernah mengalami pemahaman spiritual, berarti kita masih dalam kondisi belum menyadari siapa sesungguhnya diri kita yang sejati. Demikianlah yang bisa saya jelaskan untuk kali ini mengenai tujuan kita belajar spiritual dan menjadi seorang spiritualis. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang telah menyimak penjelasan ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya, kalau punya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini disimpan tapi belum berani untuk ditanyakan pada orang lain, disinilah tempatnya untuk bertanya. Silahkan tulis di kolom komentar. Kita semua punya kebebasan untuk bertanya tanpa harus dihakimi atau saling menghakimi. Terlepas apakah pertanyaan yang kita ajukan itu kelihatan sesat
atau kelihatan buruk dan sebagainya. Pertanyaan sesungguhnya hanyalah sebuah pertanyaan. Sesat yang tidak sesat itu adalah penilaian orang masing-masing yang memiliki tingkat kesadaran tertentu. Ya, jadi penilaian itu sesungguhnya bukan merefleksikan orang yang dinilai, tapi lebih merefleksikan kesadaran atau tingkat kesadaran yang dimiliki orang yang menilai tersebut. Dan biasanya orang yang masih sering dan suka menghakimi sesat dan tidak sesat adalah jiwa-jiwa yang khususnya memiliki tingkat kesadaran di level awal. Dalam spiritual, kita tidak bicara tentang salah benar, melainkan lebih kepada sadar dan belum sadar. Atau kita berada di tingkat kesadaran yang mana? Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku semua terkasih dimanapun berada. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya yang akan diambil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom komentar channel ini. Jika kita menyukai bahasan-bahasan yang ada di sini, maka silakan klik tombol subscribe dan like serta tanda lonceng. Kenapa? Agar kita tidak ketinggalan dengan postingan-postingan terbaru yang ada di channel ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi saya sampaikan, jika kamu punya pertanyaan, jangan lupa ya untuk menuliskan secara lengkap di kolom komentar untuk bisa menjadi bahasan kita selanjutnya. Salam bahagia, sehat, sejahtera untuk saudara-saudaraku semua. Jiwa yang ada di dalam diriku menghormati jiwa yang ada di dalam dirimu.